Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kembali lagi di channel Mandres Ali Yusuf. Oke, seperti biasa yang akan saya bahas masih tetap seputaran kesehatan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Dan di video kali ini yang akan saya bahas itu tentang kenapa sih asam lambung itu sangat susah gitu ya untuk disembuhkan. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru gabung, yang baru datang ke channel ini, jangan lupa ya untuk di-subscribe dulu teman-teman. Karena subscribe itu gratis ya, tidak berbayar dan tidak merugikan sama sekali untuk teman-teman. Oke, jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Kalau untuk masalah asam lambung, mungkin uh, udah banyak banget ya orang yang ngeluh, termasuk saya dulu ngeluh ya, kenapa sih asam lambung ini nggak sembuh-sembuh gitu, padahal dalam waktu jangka yang lumayan lama, berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai tahunan. Ya kalau saya aja dulu ya, untuk waktu masih sakitnya itu ya 8 bulan, dari 8 bulan ke sananya udah dalam masa penyembuhan. Ya saya juga kurang lebih 1 tahun lah ya, 1 tahun lah ibaratnya. Nah, sebelum saya tahu ya, saya juga sempat berpikir gitu ya ke situ, kenapa kok ini penyakit nggak sembuh-sembuh, padahal berobat udah ke dokter, udah ibaratnya ke apa ya, orang-orang pinter gitulah ya, obat-obatan juga dari obat-obatan dokter gitu ya, obat-obatan herbal udah saya minum tapi nggak ada kesembuhan gitu. Kenapa sih, penyebabnya ini apa? Oke, jadi gini teman-teman, ada 3 faktor ya kenapa asam lambung itu susah sekali untuk disembuhkan. Yang pertama ya dari lambung kita, yang pertama itu. Yang kedua dari fisik kita ya, yang itu psikosomatis. Dari fisik itu. Yang ketiga dari pemikiran kita. Nah, karena ketiga hal tersebut itu berkaitan ya, dari lambung kita, dari asam lambung kita yang naik ya keluar dari katup lambung, itu kan disebutnya GERD ya teman-teman. Kalau misalkan yang masih di area lambung aja gitu ya, sensasinya rasa perih, kembung, begah gitu ya, itu masih bisa dibilang mah lah ya. Itu pakai obat-obatan warung juga kayak Rom ataupun yang lainnya itu bisa disembuhkan gitu. Tapi kalau misalkan udah GERD itu sangat sulit teman-teman ya. Paling obat-obatan kayak gitu bisa untuk meredakan saja, tidak untuk menyembuhkan. Tapi kalau misalkan masih mah, itu masih bisa disembuhkan sama obat-obatan warung kayak gitu ya. Nah, dari si asam lambung yang naik itu ya, dari masalah lambung kita ini ya, dari asam lambung yang naik itu akan menimbulkan sensasi ya, entah itu perut begah, kembung, sesek ya, terus tenggorokan mengganjal sampai ke kepala kelayangan, pusing ya, mual, muntah, dan masih banyak ya sensasi-sensasi yang lainnya. Nah, dari asam lambung yang naik ini kan menimbulkan rasa tidak nyaman kepada diri kita ya, kepada tubuh kita, kayak semacam tadi yang saya sebutkan, terus ada pegal-pegalnya juga ya. Nah, dari rasa yang kita rasakan ini ya, sensasi-sensasi yang kita rasakan itu akan menimbulkan rasa cemas, panik ke pemikiran kita, ke otak kita gitu teman-teman. Panik, cemas ya, berpikiran yang aneh-aneh ya, memikirkan hal-hal yang padahal belum tentu terjadi gitu ya, udah kita pikirkan, udah kita takutkan ya. Dari pemikiran yang cemas, kita panik ini, itu akan merangsang balik, merespon balik ke lambung untuk memproduksi asam yang lebih banyak lagi, hingga yang menimbulkan eh, menimbulkan cemas lagi, menimbulkan rasa yang tidak nyaman lagi di tubuh kita ya, karena ketiga faktor ini berkaitan gitu teman-teman. Makanya sulit gitu ya asam lambung ini untuk disembuhkan ya, dari ketiga faktor ini teman-teman. Lambung kita ya, terus fisik ya, dari sensasi-sensasi yang menimbulkan ke tubuh kita ya, ke fisik kita, terus ke otak kita juga teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa konsisten ya, sabar untuk menjalankan 3P ya, insya Allah itu pasti akan bisa sembuh teman-teman. Yang penting sabar, konsisten ya, karena emang waktunya lumayan gitu ya, durasinya itu lumayan panjang gitu untuk penyembuhan asam lambung ini.
Cuma pasti bisa disembuhkan, asam lambung itu bisa disembuhkan, hanya saja untuk kesabaran. Ya sabar dan konsisten teman-teman. Kalau misalkan gua nggak konsisten, salah satu dari ketiga pola ini kita abaikan, kita lalaikan, itu tidak akan sembuh ya. Karena kalau misalkan kita mengobati lambungnya saja gitu ya, kita obati lambungnya saja gitu, terus tanpa kita menjaga pola makan, itu sama aja bohong ya. Kita jaga pola makan, pola pikir kita masih berantakan, masih stres, masih banyak pikiran, itu juga nggak benar. Terus kita menjaga pola pikir kita, pola makan kita nggak dijaga, sama aja berantakan, nggak benar juga. Pola hidupnya nggak dijaga, sama aja berantakan ya, itu nggak bakal benar ya. Tapi kalau misalkan ketiga pola ini teman-teman jaga gitu ya, dari pola makannya teman-teman jaga, pola pikirnya teman-teman perbaiki ya walaupun perlahan, terus pola hidupnya dijaga juga, dari olahraga, waktu tidur gitu ya, tepat waktu, jangan kurang dari 8 jam. Terus ya olahraga kayak berjemur segala macam lah, olahraga olahraga ringan aja gitu ya. Insya Allah pasti nanti akan membaik dan terus membaik sampai sembuh total teman-teman ya. Karena saya juga mengalami itu gitu, makanya saya membuat video ini untuk ya berbagi pengalaman lah, pengalaman saya dulu seperti ini ya, saya jelaskan kepada teman-teman gitu, biar teman-teman juga bisa sembuh ya. Kalau misalkan kayak gitu aja gitu ya, nggak konsisten, lalai itu menjalankan 3P-nya, mau sampai kapan pun nggak bakal bisa sembuh teman-teman ya. Kalau bukan Allah langsung yang nyembuhin mah. Karena ya kalau misalkan ini kan Allah juga memberikan kita itu untuk berusaha ya, menyuruh kita itu untuk berusaha, berikhtiar, baru nanti ada hasil dari ikhtiar tersebut. Kalau misalkan tanpa ikhtiar ya susah juga gitu ya, kalau cuma ngarepin apa kesembuhan dari Allah itu ya, memang nggak ada yang mustahil bagi Allah ya. Kalau misalkan kita mau berdoa, cuma kan katanya juga kan, apa kata Haji Roma Irama juga kan ya, berdoa tanpa berusaha itu apa sih, sombong apa ya. Iya, intinya kita harus berdoa juga harus, berusaha juga harus gitu teman-teman ya. Jadi lakuin 3P ini, karena penyebabnya asam lambung kita nggak sembuh-sembuh ini dari 3 faktor ini: lambung kita, fisik kita, sama pemikiran kita teman-teman. Tapi kalau misalkan mana dulu nih yang harus kita perbaiki, yang harus kita perbaiki ini lambungnya dulu teman-teman. Lambungnya, biar si lambung, asam lambung ini tidak naik. Karena kalau misalkan asam lambungnya ini terus-terusan masih naik gitu, ini akan menimbulkan sensasi terus-terusan kepada tubuh kita hingga membuat pemikiran kita panik. Tapi kalau misalkan kita perbaiki dulu asam lambungnya, sambil kita memperbaiki juga pemikiran kita ya, walaupun sulit gitu ya, perlahan aja gitu. Ketiga pola ini harus kita lakukan dengan bersama gitu, sambil yang utama lambung ya, kita perbaiki lambungnya dari pola makannya gitu ya, pola makannya kita atur. Nanti juga kalau misalkan si asam lambungnya tidak naik, dia akan eh, si tubuh kita juga akan merasa nyaman ya, karena tidak ada sensasi, dan pemikiran kita juga akan nyaman gitu, nggak akan ada rasa panik, cemas, karena ya nggak ada sensasi gitu ya. Tapi kalau misalkan masih naik si asam lambung kita hingga menimbulkan sensasi-sensasi yang membuat tubuh kita nggak nyaman, itu pasti pemikiran juga kita juga akan kacau terus teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman, 3 faktor ini penyebabnya ya asam lambung kita itu nggak sembuh-sembuh. Jadi tetap jaga 3P, pola makan, pola pikir, pola hidup, insya Allah akan sembuh kembali seperti sedia kala ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya, semoga video-video saya bermanfaat. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.